bisa ngirim itu tepat waktu di hari Rabu malam, berarti malam Kamis ya. Lewat dari itu sebenarnya masih bisa dikirim, Kamis dan Jumatnya masih bisa dikirim, tetapi sudah tidak termasuk dalam pengiriman tepat waktu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat, saya juga sehat. Jualannya teman-teman laris, saya juga laris manis. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi ada seorang teman yang ngechat lewat tokonya saya karena mungkin nyari nomor pribadi nggak dapat ya. Jadi intinya di chat ini nanyakan ya, bagaimana ini saya perbesar dulu teman-teman ya. Ya bisa diperbesar ya. Nah, di sini batas pengiriman tepat waktu di sini kirim sebelum 2 Juni. Kemudian ada notnya di sini untuk menghindari pembatalan otomatis dan penalti. Oke, sebenarnya saya sudah balas bahwa ini masih bisa dikirim karena takut di sini Jadi tempat drop off-nya itu tempat ngirim barangnya itu lagi ya bisa dibilang gampangnya itu nggak buka ya, mungkin ada urusan atau bagaimana. Nah, dan ini di sini warnanya sudah merah, kirim sebelum 2 Juni jam 12 malam. Oke, intinya di sini Mbak Ai itu takut kalau dibatalkan. Jadi gimana kalau dibatalkan atau dibiarkan saja, biarkan sistem ya, biarkan sistem yang membatalkan. Oke, saya jawab dulu, kalau kita batalin saja atau biarkan sistem itu sama aja. Karena intinya kalau sudah diproses itu statusnya sama. Oke, biar lebih jelas teman-teman ya, ini saya bukakan saja. Jadi ada aturan baru ya dari Lazada terkait hal ini. Oke, ini kalau teman-teman lihat, ini aturan yang berlaku di tanggal 19 April kemarin. Jadi kalau sebelum 19 April itu batas pemenuhan SLA itu 2 hari dan batas pengiriman itu 5 hari. Jadi total 7 hari teman-teman. Oke, satu, definisi pembatalan penjual ya. Jadi kalau pembatalan penjual itu kalau kita selaku penjual membatalkan secara langsung atau karena kesalahan penjual. Kesalahan penjual itu misalnya gini, kita seorang dropshipper, kemudian kita belikan barangnya dan ternyata sampai SLA supplier kita belum kirim barang. Nah, itu kesalahan dari penjual. Atau karena kita masih restock lagi, karena stok di gudang kosong, akhirnya kita lambat ngirim. Nah, itu kesalahan penjual. Yang kedua teman-teman, apakah pembatalan pembeli mempengaruhi tingkat pembatalan saya? Tidak teman-teman ya. Jadi pembeli itu hanya bisa membatalkan kalau statusnya belum siap dikirim atau belum di RTS-kan. Jadi kalau belum teman-teman proses, itu masih bisa di cancel atau dibatalkan oleh pembeli dan itu tidak mempengaruhi tingkat pembatalan tokonya kita. Nah, kalau yang masuk di pembatalan penjual itu satu, semua pembatalan dilakukan oleh penjual dari seller center ya. Misalnya si pembeli minta ganti warna, kemudian biar sesuai dengan pesanan, kita suruh cancel dulu. Nah, itu kita tetap terhitung sebagai pembatalan ya, meskipun kesalahan ada dari si pembeli. Atau bisa juga yang kedua, pembatalan yang dilakukan oleh sistem Lazada karena melebihi batas yang sudah ditentukan oleh sistem. Berapa lama batas waktu pengiriman yang diberikan? Ini sejak tanggal 19 April ya. Jadi ada beberapa ketentuan. Di sini kalau teman-teman lihat, di situ ada tipe pengiriman standar, ekonomi, instan, digital, dan dikirim oleh penjual. Oke, kita sedikit bahas satu persatu. Ini untuk standar dan ekonomi itu statusnya sama ya. Jadi batas maksimal untuk pengiriman atau status resinya itu aktif ya, itu maksimal 4 hari kerja teman-teman. 4 hari kerja, bukan 4 hari kalender. Jadi hari kerja itu hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu tidak terhitung. Kemudian kalau instan itu 1 hari kerja. Kemudian digital seperti voucher atau pulsa elektrik itu juga 1 hari kerja. Dan untuk produk-produk yang dikirim langsung oleh penjual itu maksimal 14 hari kalender termasuk hari libur. Jadi bukan hari kerja 14 harinya. Oke, di sini ada contohnya teman-teman untuk ke pengiriman standar dan ekonomi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Senin Selasa, maka kalau pesanan masuk di hari Senin, batas maksimal teman-teman siap dikirim itu di hari Selasa jam 23. Jadi saya ulangi, kalau
teman-teman dapat pesanan di hari Senin, maka malam Rabunya itu ya, malam Rabu itu statusnya sudah harus siap dikirim teman-teman ya. Nah, ini kan H+1 ya di sini ya, H+1 atau bisa dibilang H+2-nya di sini di hari Rabu. Jadi kalau di hari Selasanya maksimal jam 23.59 itu nggak siap dikirim atau nggak diproses, maka pesanan sudah akan cancel otomatis. Tetapi kalau di hari Selasa, mungkin Selasa pagi atau Selasa sore teman-teman sudah proses, maka akan diberikan waktu tambahan teman-teman. Sampai di sini H+4 teman-teman ya. Sampai H+4. Nah, cancelnya itu di Jumat atau malam Sabtu di jam 23.59 atau jam 12 malam ya. Jam 12 malam di malam Sabtunya. Itu baru batal teman-teman. Nah, kalau instan kayak gini, ini bisa dibilang ya maksimal 2 hari ya. Jadi kalau dapat pesanan Senin maksimal itu malam Selasa itu harus sudah siap dikirim, karena kalau tidak siap dikirim dia akan di cancel otomatis dan pengirimannya harus maksimal di malam Rabu. Itu batasnya. Jadi kalau udah masuk Rabu jam 12:01 atau 1 detik berarti udah cancel. Untuk pengiriman digital itu maksimal 24 jam ya teman-teman. Jadi tidak ada proses kemudian kirim, jadi langsung diterima. Karena biasanya kayak beli pulsa, setelah kita input nomor teleponnya, hitungan menit selesai. Nah, kalau untuk tipe pengiriman yang dikirim oleh penjual itu seperti ini teman-teman. Jadi Sabtu Minggu itu tetap terhitung karena hari kerjanya kan Senin sampai Jumat tadi ya. Sabtu Minggu tetap terhitung karena di sini tadi untuk pengiriman yang dikirim oleh penjual itu 14 hari kalender, bukan 14 hari kerja. Oke, apakah hari libur tetap dihitung pada batas waktu pengiriman? Untuk tipe pengiriman standar, ekonomi, instan, dan produk digital, hari libur itu Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Jadi hari kerjanya Senin sampai Jumat. Jadi hari liburnya tidak dihitung teman-teman. Kayak ini kan, di sini siap dikirimnya di sini, maka pesanan dikirimnya atau batas maksimalnya di sini ya. Ini ada 1, 2, 3. Kan tadi 2 hari ya, +1, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian tipe pengiriman instan, ini Sabtu Minggu juga tidak untuk pengiriman instan Sabtu Minggu masih ada toleransi ya, karena ini libur, digital juga libur. Bagaimana jika pesanan masuk saat hari libur teman-teman? Jadi statusnya sama, kalau masuk hari libur berarti siap dikirimnya di hari kerjanya gitu ya. Apakah ini maksud hari kerja? Hari kerja adalah Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional atau tanggal merah kayak kemarin ini. Kemarin libur di hari Selasa gitu ya. Ini berarti masuk hari libur. Nah, hari kerjanya meskipun hari Sabtu itu ada yang masuk ya, tetapi hari Sabtu itu pada hakikatnya hari libur. Oke, jika teman-teman kurang jelas ya, di sini sebenarnya masih ada ya. Di sini masih ada kebijakan keterlambatan pengiriman dan pembatalan penjual. Nah, di sini bisa teman-teman lihat batas SLA-nya H+1, tetapi batas cancelnya H+4 tadi ya. Saya ulangi, batas SLA atau batas pengiriman tepat waktunya itu H+1, sementara batas pemenuhan pesanan atau batas cancelnya itu H+4. Oke. Nah, untuk keterlambatan teman-teman, untuk keterlambatan dibagi dua ya, ada yang pick up dan ada yang drop off. Nah, teman-teman bisa baca di sini, saya bukakan gambarnya. Oke, jadi ada dua skenario, kita ambil satu aja ya biar lebih cepat. Jadi saya masuk di kategori ini. Jadi kalau pesanan masuknya di sini ya, di Senin, nah maka di sini harus di ready to ship atau diproses sebelum 2 hari. Jadi H+1 itu harus sudah siap diproses gitu ya. Kemudian batasnya itu H+4 itu baru batal. Anda harus memproses dan mengubah status menjadi ready to ship atau siap dikirim dalam 1 hari kerja sejak pesanan diterima. Dalam artian H+1 di sini. Jadi kalau masuknya di Senin sini, batas maksimalnya harus diproses itu di sini, di Selasanya ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman klik ready to ship, maka kita hanya diberikan waktu H+1 untuk untuk dapat pengiriman tepat waktu. Lewat dari itu, jadi kalau kita proses di hari Selasanya ya, kita bisa ngirim itu tepat waktu di hari Rabu malam, berarti malam Kamis ya. Lewat dari itu sebenarnya masih bisa dikirim, Kamis dan Jumatnya masih bisa dikirim, tetapi sudah tidak termasuk dalam pengiriman
pengiriman tepat waktu kayak gitu. Nah, sementara untuk yang drop off teman-teman ya, untuk yang teman-teman pakai drop off yang ngantar ke tempatnya kurir ya, ini sedikit berbeda. Untuk penyerahan ke agennya itu maksimal diberikan waktu H+2. Jadi teman-teman harus klik siap dikirim itu sebanyak 3 hari, karena hari pesanan masuk di hari Senin dan maksimal itu malam Kamis ya. Malam Kamis harus sudah diserahkan. Jadi ada waktu penambahan 2 hari, tetapi resinya harus aktif dalam waktu 2 hari. Saya ulangi, teman-teman diberikan waktu untuk siap dikirimnya itu selama 2 hari, tetapi resi harus aktif dalam waktu 2 harinya. Jadi sama, tetap waktunya sama plus 4 hari teman-teman. Oke, minta maaf ini kalau belepotan ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep dari gambar yang saya tampilkan. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa baca pelan-pelan di Seller Center ini ada, nanti silahkan dibuka aja. Ini judulnya kebijakan keterlambatan pengiriman dan pembatalan penjual, dan yang satunya itu kebijakan pembatalan penjual. Nanti saya cantumkan juga lah linknya biar teman-teman bisa langsung baca. Oke, jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya, terutama untuk Mbak siapa tadi namanya ya, Mbak Ainur Latifah ya. Intinya nggak usah terlalu takut kalau tadi pesanannya masuk tanggal 2, berarti masih ada waktu 1, 2, 3, ini 3 nggak terhitung, 1, 2, 3, 4. Jadi maksimal harus dikirim di malam Rabu teman-teman. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa membantu. Jika video ini bermanfaat silahkan berikan like-nya, nggak bermanfaat berikan dislike-nya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika ada pertanyaan lain silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.